Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan malam hari ini firman Tuhan yang kita renungkan yakni dari Yohanes 5 ayat 39 sampai 47. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kembali kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk merenungkan kembali firman-Mu yang menjadi dasar dalam kami menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman ini maupun seluruh umat-Mu yang boleh mengikuti perenungan firman Tuhan ini, sehingga daripadanya beroleh pengertian dan iman bertumbuh dalam Tuhan. Ampunkanlah dosa pelanggaran kami, sehingga tidak ada halangan bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini nas yang diperhadapkan kepada kita, saya ajak kita dengan satu tema untuk kita renungkan, yakni membimbing orang dengan sabar memahami kebenaran. Sekali lagi, membimbing orang dengan sabar memahami kebenaran. Dalam nas ini dinyatakan tentang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menyelidiki kitab-kitab suci, di mana kitab-kitab suci yang dimaksud menunjuk kepada Alkitab Ibrani yang kita kenal dengan Perjanjian Lama. Jadi Alkitab Ibrani itu yang diselidiki oleh ahli-ahli Taurat, kitab-kitab suci, dalam nas kita yang kita renungkan bersama pada malam hari ini. Nah, situasi yang digambarkan dalam nas ini adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini, mereka menyelidiki kitab-kitab suci karena menyangka daripadanya mereka beroleh hidup kekal. Kemudian, nah sini juga menguraikan tentang dalam kitab-kitab suci tersebut, ia memberikan kesaksian tentang Yesus, namun mereka tidak mau datang untuk percaya bahkan memperoleh hidup kekal tersebut dari Yesus sendiri. Nah, itu yang diuraikan dalam nas kita pada malam hari ini. Yang semestinya adalah ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka menyelidiki kitab-kitab suci ini, mereka tentu dapat memahami bahwa hidup kekal itu tidak diperoleh dari apa yang terdapat dalam kitab-kitab suci tersebut, melainkan ketika mereka datang dan percaya kepada Kristus. Tetapi itu tidak mereka lakukan. Semestinya memang harus begitu dalam mereka memperoleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita ingat kemudian orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini sangat taat, bahkan mereka menyelidiki, mereka mengetahui isi-isi dari kitab-kitab suci tersebut, mereka taat, mereka sungguh mematuhi. Nah, ketika Yesus melakukan pekerjaan penyembuhan pada hari Sabat, maka itu membuat mereka marah, membuat mereka geram, karena Yesus melanggar hukum Taurat. Karena dalam hukum Taurat dilarang untuk melakukan pekerjaan pada hari Sabat, dan itu sangat ditaati oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan mereka juga menjadi sangat marah, berusaha ingin membunuh Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Kemudian ia seakan-akan menyamakan dirinya dengan Allah. Itu sungguh membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sangat marah dan berusaha untuk membunuh. Sekalipun apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah memang kebenaran, bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan ia memang adalah Allah tersebut. Dalam Trinitas kita kemudian mengenalnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keadaan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang atau ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini, Yesus kemudian hadir untuk memberi penjelasan, untuk memberi kesaksian tentang dirinya. Nah, dalam nas ini kita lihat dari perikopnya saja, yakni kesaksian Yesus tentang dirinya. Ini ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat,
mereka berusaha untuk membunuh Yesus karena Yesus melanggar aturan dari hukum Taurat, kemudian seakan-akan menyamakan dirinya dengan Allah. Sekalipun saya katakan tadi itu adalah sebuah kebenaran, dan Yesus akhirnya berupaya untuk menjelaskan, untuk memberi kesaksian tentang dirinya yang adalah kebenaran itu sendiri. Apa yang dialami, apa yang dihadapi oleh orang-orang Farisi ahli Taurat itu, Yesus kemudian hadir berupaya untuk memberi penjelasan, berupaya untuk memberi kesaksian tentang kebenaran yang sesungguhnya. Nah, dari hal itulah saya kemudian membawa kita dalam perenungan bahwa kebenaran supaya orang dapat memahami itu memang ada penjelasan yang harus kita lakukan. Memang pada saatnya diperlukan penjelasan untuk suatu kebenaran agar dapat dipahami. Nah, selain adanya penjelasan, tentu saja yang menyertainya adalah sikap sabar. Jadi kita dalam menjelaskan kebenaran tersebut kepada orang-orang yang belum memahami, kita memerlukan kebenaran tersebut dengan sikap sabar. Jadi orang yang memberi pemahaman, penjelasan tentang kebenaran itu harus dengan sabar. Ia tidak jemu-jemu, ia tidak mudah menyerah, ia tidak artinya ia tetap sabar, ia tetap sabar, ia tetap tekun untuk menjelaskan. Nah, persoalan ini bisa terjadi dalam ruang lingkup kehidupan yang kecil, dalam ruang lingkup keluarga kita yang kita tidak jemu-jemu untuk menjelaskan kebenaran terhadap keluarga kita yang mungkin mereka sudah mengetahui tapi mereka tidak memahami dan tidak percaya kepada Yesus. Maka tugas kita adalah untuk memberi penjelasan tersebut dengan sabar, sehingga nanti saatnya mereka boleh percaya dan datang kepada Yesus seperti yang Yesus harapkan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan ini mengajak kita sekalian sebagai orang-orang percaya, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa ada saatnya penjelasan tentang kebenaran itu sangat diperlukan. Jadi kita harus memberikan penjelasan terhadap kebenaran untuk orang-orang. Dan yang kedua, kita harus memiliki sikap sabar dalam menjelaskan kebenaran tersebut. Dan ini juga menjadi salah satu tugas tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mengenal kebenaran, sudah percaya kepada Kristus, maka kebenaran itu harus diberitakan kepada orang lain, harus dapat dipahami oleh orang lain. Bagaimana caranya? Yakni dengan penuh kesabaran, sebagaimana Yesus berupaya untuk menjelaskan, untuk memberi kesaksian tentang dirinya. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi penuntun bagi kita dalam menjalani kehidupan. Dalam kita membawa orang mengenal akan Kristus, kita boleh memiliki sikap yang sabar. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa ada saatnya kebenaran itu harus kami jelaskan bagi orang-orang yang belum memahami kebenaran tersebut, bahkan bagi orang-orang yang belum sampai percaya tentang kebenaran tersebut. Terima kasih juga Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya dalam menjalani kehidupan sebagai saksi Kristus, mewartakan kebenaran, kami tetap sabar, kami tidak jemu, kami tidak bosan, tetapi kami tekun karena kami percaya kami sebagai saksi Kristus. Kristus sendirilah yang senantiasa menolong kami dalam tugas kami sebagai orang-orang percaya untuk memberi penjelasan tentang kebenaran dengan sikap sabar, menyerahkan seluruh kehidupan kami dari saat ini dan seterusnya. Biarlah hidup kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kami semakin mengenal jalan Tuhan, dan ada banyak orang menjadi berkat dari kehidupan kami. Dan juga ada banyak orang yang semakin memahami kebenaran tentang Yesus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.